Mbak Wulan, boleh digambarkan kepada kami secara garis besar apa sebenarnya yang ditemukan oleh penelitian oceanografi dari BRIN ini, Mbak Wulan? Jadi sebenarnya perlu saya klarifikasi di sini bahwa studi kami merupakan masih sebatas studi awal atau preliminary study. Jadi di sini pada saat balik ke tahun 2017 kemarin kami hanya ingin melihat apakah parasetamol terdeteksi di perairan Indonesia. Dan dari 5 lokasi yang kami ambil, 4 di Teluk Jakarta dan juga 1 di Pantai Eretan Jawa Tengah, kami hanya mendeteksi parasetamol di 2 titik, yaitu di muara Sungai Ciliwung di Ancol dan juga di muara Sungai Angke. Demikian kira-kira. Ya, Mbak Wulan, LIPI kan sekarang menjadi bagian dari BRIN. Dugaan awal penyebab adanya konsentrasi tinggi terhadap parasetamol di perairan Teluk Jakarta, khususnya Angke dan Ancol ini seperti apa? Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Dugaan awal yang ditemukan, apa sebenarnya menjadi penyebab adanya konsentrasi tinggi parasetamol di perairan Angke dan Ancol? Baik, riset kami tidak melingkupi hal tersebut untuk menunjukkan sumber dari kontaminasi ini. Yang selanjutnya bisa saya katakan karena parasetamol merupakan obat-obatan, jadi limbah farmaseutik ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan kegiatan kita sebagai manusia. Jadi yang bisa saya katakan sumber pencemaran tersebut bisa berasal dari limbah rumah tangga, komersial maupun industri. Tentu saja studi lebih lanjut akan sangat saya rekomendasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, Mbak Wulan, seperti kita tahu bahwa parasetamol ini kan biasanya digunakan sebagai obat penghilang nyeri. Dan jika betul ini masih terdeteksi, khususnya di Teluk Jakarta, bagaimana dampaknya baik bagi lingkungan, bagi masyarakat dalam hal ini yang mengkonsumsi makanan laut dan juga biota laut? Untuk dampaknya kepada masyarakat itu sendiri, saya tidak bisa berkomentar banyak karena di sini di luar dari lingkup riset saya. Jadi tentu saja saya sangat merekomendasi jika ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengeksplorasi topik ini lebih lanjut lagi. Untuk dampak kepada lingkungan saat ini memang walaupun tidak banyak yang menunjukkan dampak parasetamol kepada organisme laut, tetapi ada beberapa penelitian lain yang sudah menunjukkan dampak dari parasetamol itu sendiri baik ke organisme air tawar, dalam hal ini ikan. Di sini yang bisa saya ingat adalah endocrine disruption dan juga hepatotoxicity di ikan air tawar. Nah, selanjutnya kalau untuk organisme laut ada beberapa penelitian yang juga telah menyebutkan efek-efek dari parasetamol ini ke kerang, oyster maupun kerang biru, dan saya sendiri juga meneliti mengenai efek parasetamol pada kerang biru itu sendiri. Intinya ya punya efek, tetapi tentu saja karena ini masih merupakan hot topic saat ini sehingga penelitian lebih lanjut akan sangat dibutuhkan. Ya, Mbak Wulan, dari hasil penelitian yang sudah dirangkum, meskipun masih penelitian awal, apakah sudah diserahkan kepada pihak berwenang dan tindakan apa yang saat ini sudah dilakukan? Ataupun tindakan apa yang nantinya akan dilakukan agar peristiwa ini bisa cepat terselesaikan, parasetamol sudah tidak terkandung lagi khususnya di Teluk Jakarta? Untuk hal tersebut, saya rasa saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya hanya bisa berkomentar mengenai riset itu sendiri. Nah, kalau untuk bagaimana kami melimpahkan hal ini terhadap otoritas-otoritas yang berkenan untuk menindaklanjuti isu ini, saya rasa kita semua sebaiknya menunggu siaran pers dari BRIN yang akan dilaksanakan hari Senin nanti. Tentunya akan semakin jelas nanti. Iya, Mbak Wulan, hari ini pihak DLH DKI Jakarta juga sudah mengambil sampel dari 4 titik di Teluk Jakarta. Sudah adakah informasi lebih lengkapnya terkait temuan yang sudah diambil sampelnya oleh pihak DLH DKI Jakarta? Apakah temuannya sama? Baik, sebelumnya saya memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Dinas Lingkungan Hidup dan juga stakeholder yang terkait atas tindak lanjut dari topik ini. Dapat saya sampaikan di sini, saya belum menerima info terkait mengenai hal ini maupun data yang terkait dengan pengambilan sampel hari ini. Oke, terakhir Mbak Wulan, siapa tepatnya ataupun pihak mana, otoritas mana yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki konsentrasi parasetamol yang bisa dikatakan akan berdampak untuk jangka panjang?
Menurut saya kita sebagai masyarakat dan juga karena ini adalah laut kita sendiri. Selanjutnya kalau untuk policy, untuk kebijakan-kebijakan, regulasi ataupun kampanye untuk mencintai laut kita, saya sendiri sudah menyebutkan tadi bahwa saya menyampaikan penghargaan saya kepada Dinas Lingkungan Hidup maupun stakeholder yang terkait dan juga tentu saja kepada publik atas atensinya karena ini menunjukkan kepedulian kita kepada laut kita. Jadi dengan adanya kepedulian kita terhadap isu ini, saya rasa ke depannya ini akan menjadi momen yang sangat penting untuk kita melanjutkan studi atau investigasi mengenai topik ini, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, sekaligus juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk dapat mengatasi kontaminasi ini. Baik, kita masih akan menanti hasil akhir penelitian dari Oceanography BRIN. Terima kasih Mbak Wulan Kogo, peneliti dari Oceanography BRIN. Terima kasih, selamat malam.